Halo semuanya, selamat datang lagi di News Lazy Gadgets yang sudah mulai sepi, tidak ditonton ya. Tak pukul kalian semua ya, tak tonton videoku. Udah nggak tonton, subscriber yang nonton cuma 20%, 80% non-subscriber ya. Tapi seperti biasa kita mulai berita minggu ini dengan banyaknya berita Apple melihat sebentar lagi mereka akan merilis beberapa produk barunya pada eventnya. Tapi nanti kita bahas. Tentu aja ada berita-berita dari smartphone lain dan tentu aja thumbnailnya pasti Apple. So, seperti biasa jangan lupa follow The Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya di Instagram dan gue di Jordi Leonardo. Oh ya dua, kita langsung mulai dari berita pertama, kita mulai dari Android dulu karena Android 12 sendiri itu menggunakan pendekatan yang sama dengan iOS 14, di mana kalau sekarang ada copy dan paste dari sebuah aplikasi, itu bakal ada notifikasinya. Jadi secara tidak langsung lebih memperlihatkan ke kalian privasinya ke arah mana. Jadi kayak, oh aplikasi ini boleh ngopi, aplikasi ini boleh nge-paste dan segala macam ya. Jadi sekedar tambahan yang cukup oke. Moving on, di Mei 2021, Clubhouse kabarnya akan rilis di Android karena Android developernya sekarang dari Send from iPhone, sekarang udah ganti jadi Send from Pixel. Tapi baik-baik lagi untuk Clubhouse sendiri, gue nggak tahu apakah masih ada hype-nya, karena gue pribadi juga nggak pernah pakai lagi. Beberapa aplikasi seperti TikTok, Twitter, Facebook, dan lain-lain itu udah bikin cloningannya. Jadi untuk apa Clubhouse di Android sekarang? Ngomong-ngomong, Clubhouse kemarin juga habis kabarnya datanya habis bocor ya, tapi katanya sih enggak sih, di bank sama si yang punya. Dan di sini kalau kalian ada ngelihat Clubhouse versi PC, ada iklan di mana-mana, hati-hati karena ini adalah sebuah website yang penuh dengan malware, jadi jangan di-download. Ya. Oke, moving on, Instagram. Instagram memberikan sebuah fitur kalau kalian tahu beberapa saat lalu memperlihatkan public account live-nya kan udah diganti jadi others ya. Jadi kayak 2 and others, 3 and others, dan segala macam ya. Tentu aja ini menjadi sebuah mimpi buruk untuk para business owner, baik itu all shop ataupun media ataupun apapun itu, karena ini memperlihatkan ke brand tuh nggak ada engagementnya sama sekali, karena nggak kelihatan. Nah, Instagram baru-baru ini memberikan fitur di mana untuk pengguna reguler itu bisa menonaktifkan atau mengaktifkan hal tersebut, yang berarti kalian itu bisa lebih aware lah. Takutnya kan mental kalian kena ya kalau public live like kalian tuh dikit gitu kan, mental kalian kena gitu kan, jadi mending di turn off, walaupun gue tahu Indian pasti anda turn on lagi gitu. Moving on, kita masuk ke smartphone. Yang pertama adalah Xiaomi 11, karena Xiaomi 11 kemarin ya ini Xiaomi emang suka-suka dia aja sih, jadi sekarang dia melakukan hal yang namanya unboxing Mi 11 Ultra di dalam laut untuk memperlihatkan IP68 kayaknya. Dan atau 7, gue lupa. Tapi intinya untuk Mi 11 Ultra ini di laut, kemarin dia sempat yang bikin domino, kemarin dia sempat bikin yang handphone jadi naga. Jadi kreatif, tapi ya udah impresif. Tapi ya udah lumayan buat berita aja buat gue. Moving on, dari Samsung sendiri, ini katanya akan berhenti ngejar megapiksel gede. Ini dari As Universe yang menyatakan kalau Samsung sepertinya sudah lelah mengejar 64 megapiksel dan 108 megapiksel. Sekarang mereka akan lebih fokus ke kualitas dibandingkan quantity yang gede. Dan ini maksudnya di angka kamera megapiksel ya, bukan dari sisi seri smartphone-nya. Ini sama halnya ketika Samsung tuh baru menyatakan bahwa mereka akan bekerja sama dengan Olympus, di mana banyak brand-brand lain yang udah mulai bekerja sama dengan brand-brand kamera gede untuk bikin sebuah kamera yang superior di smartphone. Cuman baik-baik lagi kalau dia rendernya sendiri, yang tentu saja belum resmi ya, ini render bikin Les Joe Digital buat kalian dapat gambaran, itu ditulis 200 megapiksel dengan Olympus, dan di situ kameranya segede gaban, jadi mungkin kedepannya semua kamera akan segede gaban itu, kecuali iPhone I guess. Moving on, dari Samsung sendiri juga ada Galaxy S21 FE, di mana Galaxy S21 ini, FE ini kan bisa bilang versi yang cukup diminati oleh orang-orang, di mana Galaxy S20 FE juga banyak banget yang suka. Nah, S21 FE kabarnya akan dirilis di bulan Agustus mendatang, di unpack untuk ngisi gap dari si Note. Nah, jadi barengan sama Z Fold 3 dan Z Flip 3, di mana desainnya itu udah pasti harusnya plastik, 6,4 inci flat panel dengan AMOLED Full HD 120Hz dengan Snapdragon 870. Kalau kita hoki mungkin kita bisa dapat Snapdragon 888 atau Exynos 2100, tapi harus ada pembeda di sana selain kamera sepertinya dari bahan dan juga dari sisi SoC sendiri. Nah, Galaxy Z Fold 3 sendiri sih nggak ada berita yang terlalu menarik, tapi kabar-kabarnya sih nggak ada slot buat S Pen. Jadi akan seperti Galaxy S21 Ultra, di mana kalian tuh perlu additional case buat ngebawa si S Pen tersebut. Moving on, dari TCL ini menarik banget. Belum deh, masih ada Galaxy Z Fold, di mana ini berkemungkinan diberi nama Galaxy Z Fold 3, di mana dia tuh triple folding. Jadi
Satu hal yang memang udah dari zaman dulu banyak banget yang bikin prototipenya tapi belum direalisasikan sampai sekarang. Dan ini berarti dia harusnya ya katanya sih di Q1 2022 atau di Mobile World Congress mendatang. Itu juga kalau nggak offline berarti akan dirilis secara online. Cuman ini masih sebuah bocoran. Nah yang menarik adalah TCL. TCL tuh dari kemarin tuh selalu bikin smartphone yang aneh-aneh. Trifolding juga pertama seingat gue juga dia ngeluarin. Rollable juga prototipenya dia ngeluarin. Sekarang dia ngeluarin yang namanya Fold and Roll. Jadi smartphone ini tuh bisa kalian buka nih jadi dua. Terus kalian bisa tarik set gitu. Dia bisa tutup lagi terus ditutup. Gue nggak tahu apakah dia bisa digunakan kalau cuma ditarik doang atau dia harus dibuka dulu baru ditarik. Tapi yang menarik adalah dia bisa jadi smartphone, phablet dan tablet. Dimana screen size-nya itu di 6,87 inci, 8,85 inci dan 10 inci. Jadi ini akan enak buat dibawa kemana-mana dan mungkin ada kemungkinan besar akan diadopsi oleh brand-brand lain. Jadi TCL itu juga cuma bikin prototipe doang, yang lain tinggal beli dari dia gitu. Moving on Vivo. Vivo menarik banget karena ada kasus kemarin masalah pesawat, cuman gue ngebahas ya, mungkin bisa lihat di Lazy Gadgets untuk beritanya. Vivo itu mengejar Oppo di posisi pertama di bulan Februari dan Maret ini, atau lebih tepatnya tadi week 8 sampai 13. Kalau kalian tahu Oppo kemarin Januari nomor 1, Huawei nomor 2, sekarang Vivo, Oppo, dan Huawei. Tapi baik-baik lagi Vivo ini juga meledaknya karena Y series dan S series yang baru rilis. Dan Vivo ini penjualannya itu udah termasuk iQOO model ya. Kalau si Oppo itu nggak termasuk Realme sama OnePlus ya. Jadi congrats untuk Vivo, Anda sudah nomor 1 di sana, tapi belum nomor 1 di sini. Maksudnya channel ini, bukan Indonesia ya. Hampir salah ngomong gue. Untung langsung ketarik diri gue dari jurang. Oke, moving on dari Oppo sendiri sekarang sudah merilis Hey Tap Health untuk iPhone. Jadi untuk kalian pengguna iOS yang pakai Oppo Watch itu udah bisa connect ke iPhone. Kalau kemarin kan nggak bisa. Dimana untuk wireless atau earbuds atau TWS itu belum bisa sama sekali. Jadi mungkin akan di next update. Jadi kalian harus stick to system default. Tapi buat kalian yang nggak tahu Oppo Watch itu buat gue adalah Apple Watch versi Oppo. Dan ini tuh karena dia sama-sama pakai Wear OS itu bisa synchronize datanya. Kebetulan gue lagi gak pakai Oppo Watch, gue lagi pakai Apple Watch ya, Infinite Watch. Ini nanti bentar lagi bakal gue review. Dan kita masuk ke berita Apple yang pertama adalah iPhone 13 Pro Max Design Sketch, dimana di sini cuma terlihat kalau kamera bumpnya itu sedikit lebih besar, lebih tebal. Mungkin ada perubahan sensor di sana untuk iPhone 13 Pro Max. Dan juga dari sisi bodinya itu sedikit lebih tebal. Di sini gue sih expect-nya harusnya dari sisi baterai yang bertambah karena dari sisi layar kan dia 120 Hz, berarti dia perlu konsum baterai lebih gede, which mean dari sisi baterai kalian harus lebih kuat, itu aja sih. Tapi kalau dari iPhone 13 mini sendiri, ini menarik banget sebenarnya buat gue pribadi karena desain dari kameranya dibikin diagonal. Dan gue rasa ini bakal dilakukan di iPhone 13 juga karena di sini akan ada peningkatan sensor yang lebih besar, yang berarti kalau ditaruh atas bawah itu akan mepet, jadi bikin diagonal yang lebih make sense walaupun agak aneh, tapi setidaknya ada refresh design di sana. Dan dari iPhone 13 render sendiri, My Smart Press juga udah memperlihatkan beberapa desainnya, ini lebih ke Pro Max sih, jadi kalian bisa lihat. Dan iPhone 13 mini itu rendernya juga ada dibikin, dan ini ada product red-nya dengan kamera yang dibikin di desain, seingat gue nggak diagonal deh. Iya enggak. Oke, dari Minchukuo sendiri, di tahun 2023 itu iPhone kabarnya nggak akan ada notch lagi. Jadi Face ID itu semua bakal di bawah, tapi 2023 with iPhone 15, karena sekarang kita masuk ke 13, next year 14, next year lagi 15. Dan selain gak ada notch, harusnya ada perubahan dari sisi kamera. Dari iPhone 14 harusnya udah mulai berubah, jadi 48 megapiksel, jadi dia biddingnya itu 12 megapiksel 4 kali. Kameranya harusnya bisa shot 8K juga. Cuman yang menarik adalah iPhone 12 mini atau versi mininya akan dihilangin, jadi harusnya ada 6,7 dan 6,1 inci, itu untuk versi Pro dan versi biasa. Jadi harusnya jadi iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max, dan iPhone 14 biasa. Harusnya jadi gitu penamaannya, karena nggak ada mini lagi di sana. Karena kita tahu sendiri, untuk mini tidak sebaik itu untuk penjualannya. Dan dari kamera tadi yang 48 megapiksel ini bakal eksklusif Sony. Nah, dari Siri sekarang udah memberikan tanggal rilis, jadi gue nggak tahu ya, gue belum coba sih. Hey Siri, when is the next Apple event? When is the next Apple event? Nah,
Jadi Siri menjadi leaker yang memperlihatkan event terbaru dari Apple. Dan by the way tadi kalau kalian dengar dari sini karena Infinite Watch ini emang bisa jadi Bluetooth speaker. Cuman gak enaknya nanti gue akan jelasin di videonya. Dan di sini kita bisa ngelihat harusnya ada banyak hal yang ada berkemungkinan dirilis tapi sampai sekarang belum dirilis, kayak AirTags, Apple Pencil 3, iPad Pro 2021 dengan mini LED, harusnya ada iPad mini 6 maybe, ada iPad 9 ya kalau nggak salah. iPad 9 dan juga AirPods 3. Banyak banget yang belum dirilis, belum lagi Apple TV, iMac. Jadi kita lihat aja nanti apakah akan semuanya dirilis atau hanya sedikit dari itu yang dirilis. Dan Apple Pencil 3 sih dari videonya nggak ada yang berbeda sih. Kayak dari sisi desain kayak terlihat glossy dong, nggak kayak ya udah gitu, nggak ada yang beda. Kita nggak tahu sih dari versi fungsinya. Nah yang menarik selanjutnya adalah iPhone 11 Pro yang logonya nggak pas. Jadi ada orang jual iPhone 11 Pro di mana logo Apple kan di tengah ya, di tengah sini ya. Nah dia berpindah dikit nih ke kanan. Itu terjual seharga 2.700 USD. Jadi karena gue nggak mau ngitung dan gue nggak mau disalahin, gue cari aja 2.700 USD itu adalah 39,393 juta. Yang berarti hampir mau 2 kali lipat harga barunya sekarang, atau hampir 3 kayak. Kalau nggak salah 16 ya, apa 15, gue nggak tahu. Tapi cukup menarik, ternyata sebuah art yang bengkok, miring itu terjual lebih mahal karena kemungkinan itu katanya bisa 1 banding kayak berapa ratus ribu gitu. Nah selanjutnya dari AirPods sendiri, AirPods Max ini clone-nya udah ada di China dengan nama P9. Kalau kalian tahu sendiri AirPods Max itu harganya di 549 USD, ini harganya cuma 10 USD, 150 ribu. Kalian sudah bisa punya AirPods Max. Dan maksud gue kalau kalian mau gaya-gayaan gitu ya, cuma mau biar terlihat keren gitu ya, kalian bisa bawa AirPods Max itu, kalian taruh di leher kalian. Kan dia cushionnya bukan yang fabric yang kayak dibikin si Apple tuh yang kelihatan mahal. Kalian pakai terus kalian jalan aja gitu, terus orang lihat, wih gila AirPods Max, tapi kok ininya beda. Kalau ada yang nanya bilang aja, gue ganti padsnya, soalnya gue nggak suka yang fabric, gue lebih suka leather gitu, lebih suka yang kulit. Nah kalian bisa pakai dan kalian bisa jalan. $10 dulu modalnya. Yang penting keren dulu kan. Oke, terakhir ini menarik banget, ini dari sebuah aplikasi bernama Jungle Runner. Ini ads-nya di mana-mana kemarin katanya dari orang luar sih. Menariknya adalah game yang terlihat seperti game anak-anak yang pure design banget, yang nggak jelas, bahkan UI-nya jelek banget menurut gue. Even gue bisa bikin, ya karena gue kan game application teknologi, gue bisa bikin yang sama. Tapi dari sisi game sendiri menariknya adalah, yang nggak bisa gue bikin adalah ketika VPN kalian dinyalakan dan kalian ganti ke Turki, ya, itu kalian bisa langsung akses kasino. Kalian bisa main yang kayak roulette gitu, yang slot QQ dan segala macamnya itu bisa langsung dilakukan. Jadi ini menarik banget sih. Jadi sebuah aplikasi tembus dengan apa ya, bisa bilang dengan topeng game anak-anak, tapi ketika kalian ganti VPN ke Turki, jadi game judi. Keren Anda. Yang bikin tuh keren. Oke, kita akan masuk ke baca komen di minggu ini. Yang pertama adalah dari Gede Gandhi. Bang, jika beneran iPhone 13 Pro atau 12s, nantinya salah satu nama ini akan dirilis Apple, ada warna matte black atau orange. Abang lebih suka warna matte black apa orange? Ini gue udah balas, tapi personally gue akan mengambil warna-warna aneh. Gue tuh demen gitu warna-warna norak. Cuma kecuali biru ya, iPhone XR biru tuh, apa iPhone 11 ya, itu jelek buat gue nggak tahu, itu gue nggak suka banget. Tapi gue akan ngambil orange, tapi kalau karena gue adalah duta cuan Indonesia ya, gue kan pilih matte black karena lebih nggak jatuh aja sih menurut gue harganya. Matte black, white, sama red itu adalah harga yang aman gitu. Priyana Santika, kalau iMessage pindah ke Android nanti kejadian BBM bakal terulang lagi kayak BlackBerry, jadi nggak laku, biarkan iMessage punya hal eksklusif. Setuju. Gue nggak usah jawab panjang itu. Jadi si Rusal, gue udah tahu nih si Esa pasti masukin karena dia dari dulu juga minta gunting rambut lah Bang Juri. Mau gue, cuman gue mager aja ke apa namanya, ke barbershop, kayak mager aja gitu. Oke, berita favorit minggu ini jatuh kepada AirPods Max $10. Gue nggak tahu kenapa kalian tidak tertarik dengan berita ini. Buat gue ini hal yang menarik banget. Gue juga sangat-sangat ready to review barang ini gitu. Kayak $10 apa yang mahal gitu. Sound quality-nya gue nggak peduli, yang penting terlihat seperti AirPods Max aja. Oke, that's it. Seperti biasa, coba like, comment, share. Follow kita di @thelazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2 dan lancar-lancar puasa ya. Apa sih bahasanya kalau buat mereka? Selamat menunaikan ibadah puasa, lancar-lancar, jangan bolong-bolong, jangan berdosa kalian seperti saya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, stay safe you all, bye-bye guys.